Baru saja dunia dikejutkan dengan berita paling memalukan yang menimpa militer Israel. 4 basecamp utama mereka di perbatasan Gaza hancur luluh lantak hanya dalam waktu beberapa jam setelah serangan gabungan Mesir dan Iran. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 10.000 pasukan Israel tewas. Sementara, ribuan lainnya terluka parah. Kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari 900 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya catatan statistik, melainkan tamparan keras yang membuat Israel bertekuk lutut di hadapan dua negara yang selama ini mereka pandang remeh. Serangan gabungan Iran dan Mesir ke 4 basecamp utama Israel di perbatasan Gaza bukanlah serangan sembarangan. Ini adalah operasi militer yang disiapkan dengan kecermatan tingkat tinggi, melibatkan koordinasi intelijen, kekuatan udara, hingga strategi serangan berlapis yang membuat Israel tak sempat bernapas. Dari arah timur, Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal-rudal jarak menengah yang diarahkan ke pusat komando Israel. Dalam hitungan menit, jaringan komunikasi, radar pertahanan, dan pusat kendali operasi yang selama ini menjadi otak strategi IDF langsung meledak berkeping-keping. Israel kehilangan kendali atas sistem koordinasi internalnya. Sementara itu, dari arah barat, Angkatan Udara Mesir melancarkan gelombang serangan yang membuat langit Gaza dipenuhi raungan jet tempur. Bom presisi dijatuhkan satu persatu, menghantam gudang senjata baruk tentara, hingga pusat logistik yang menjadi jalur utama pasokan makanan dan amunisi. 4 basecamp yang dulunya menjadi pusat kebanggaan Israel, berubah jadi kawah api. Truk-truk logistik terbakar, kendaraan lapis baja terbalik, tang-tang Merkava yang selama ini jadi simbol kekuatan Israel meleleh seperti besi tua di tengah kobaran api. Data awal menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 pasukan berada di 4 basecamp tersebut saat serangan berlangsung. Ribuan di antaranya tewas seketika akibat ledakan bom dan hantaman rudal, sementara sisanya terluka parah dan berusaha kabur tanpa arah. Tidak ada waktu bagi mereka untuk bertahan, apalagi melawan, karena serangan datang begitu cepat dan terkoordinasi. Bahkan, sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng tak tertembus, lumpuh total setelah jaringan listrik militernya dihantam rudal Iran. Basecamp Israel yang seharusnya menjadi pusat kendali untuk operasi di Gaza, justru menjadi kuburan massal bagi tentaranya sendiri. Semua fasilitas strategis hancur, ruang komando yang penuh layar monitor kini hanya menyisakan serpian kabel yang terbakar. Gudang amunisi yang dipenuhi roket, peluru, dan bahan peledak, meledak secara beruntun, menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Bahkan, beberapa desa kecil di sekitar lokasi ikut merasakan guncangan seperti gempa. Kerugian finansial pun tidak main-main. Menurut perhitungan awal, kerugian Israel akibat hilangnya peralatan militer, infrastruktur pertahanan, hingga logistik pasukan mencapai lebih dari 900 triliun rupiah. Angka ini belum termasuk biaya medis untuk merawat ribuan korban yang masih hidup, maupun kerugian moral yang tak bisa dihitung dengan uang. Pasukan elit yang selama ini dibanggakan Israel, banyak yang tewas dalam sekejap. Padahal, mereka telah dilatih bertahan-tahan dengan anggaran miliaran dolar. Kini, hasilnya hanya tinggal nama di daftar korban, yang membuat situasi semakin memalukan bagi Israel adalah fakta bahwa operasi militer besar mereka yang direncanakan untuk menekan perlawanan di Gaza justru terhenti total. Semua rencana serangan balasan hancur seiring hancurnya markas komando. Tentara yang masih hidup tidak lagi menunggu instruksi, melainkan sibuk menyelamatkan diri sendiri. Israel yang biasa tampil gagah sebagai penguasa medan tempur kini dipaksa menelan kenyataan pahit. Dalam satu malam, 4 basecamp mereka lenyap, puluhan ribu korban berjatuhan, dan moral pasukan jatuh ke titik nadir. Bayangkan sebuah kawasan perbatasan yang sebelumnya penuh aktivitas militer, tenda-tenda kokoh, bergerai, kendaraan lapis baja terparkir berbaris, dan para tentara Israel berjalan dengan wajah angkuh. Namun hanya dalam hitungan jam, seluruh pemandangan itu berubah total. Yang tersisa sekarang hanyalah puing-puing hitam yang berasap. Ledakan demi ledakan mengubah tanah perbatasan Gaza menjadi kawah raksasa. Asap pekat membumbung tinggi ke langit, menutupi cahaya matahari, membuat siang terasa seperti malam penuh neraka. Di antara reruntuhan, terlihat tubuh-tubuh prajurit Israel yang tergeletak tak bernyawa. Sebagian terbakar hingga tidak bisa dikenali. Sebagian lain masih mengenakan seragam lengkap, tetapi berlumuran darah. Bau mesiu bercampur dengan bau daging terbakar, menciptakan suasana mencekam yang membuat siapapun yang melihatnya ingin menutup mata. Tentara yang masih hidup berlari tanpa arah. Sebagian menyeret tubuh mereka yang penuh luka, sebagian lagi menjerit minta tolong. Suaranya tenggelam oleh dentuman ledakan susulan dari gudang amunisi yang meledak satu persatu. Ambulans dan kendaraan medis datang silih berganti,
tetapi jumlah korban terlalu besar untuk ditangani. Jalan-jalan tanah di sekitar lokasi penuh dengan darah dan bekas roda kendaraan yang lalu lalang membawa mayat. Rumah sakit lapangan yang dipasang di dekat perbatasan langsung penuh dalam waktu singkat. Ruangan operasi darurat tak lagi mampu menampung, sehingga banyak korban luka harus dirawat seadanya di lantai berdebu. Ada yang dibaringkan di atas tumpukan karung pasir, ada pula yang hanya diberi kain lap untuk menekan luka tembak. Para perawat dan dokter kewalahan, kehabisan oksigen, obat, bahkan perban. Yang paling ironis, beberapa tentara Israel yang selama ini biasa tampil garang dengan senjata canggih di tangan, kini harus merintih lemah sambil memohon air minum atau perban dari rekannya. Tidak sedikit yang tergeletak di samping senjata mereka sendiri, tanpa tenaga untuk sekadar mengangkat pelatuk. Pemandangan itu seperti film zombie barak yang dulu penuh dengan hiruk-pikuk latihan militer, kini berubah menjadi kuburan massal yang dipenuhi asap, abu, dan tubuh tak bernyawa di udara. Suara jet tempur Mesir masih terdengar menggelegar, meninggalkan jejak asap putih di langit. Sesekali terdengar suara ledakan susulan ketika si susisei gudang amunisi Israel meledak, menambah kepanikan pasukan yang mencoba bertahan hidup. Bahkan tank Merkava yang dikenal sebagai salah satu tank terkuat di dunia tampak hancur berantakan, menimbulkan ironi yang pahit. Tank-tank itu terbalik, rodanya mencuat ke atas, seperti besi tua yang tidak berguna. Sementara itu, kamera-kamera media internasional berhasil merekam suasana mencekam ini. Gambar-gambar yang tersebar memperlihatkan betapa mengerikan kehancuran itu. Bendera Israel yang terbakar dan jatuh di atas reruntuhan, tumpukan jenazah prajurit berserakan, dan bayangan hitam pekat menutupi langit Gaza. Dunia melihat Israel tidak lagi sebagai kekuatan tak terkalahkan, melainkan sebagai tentara yang hancur dan kewalahan menghadapi kenyataan pahit. Pemandangan ini akan menjadi catatan sejarah bahwa dalam satu malam, 4 basecamp Israel berubah menjadi lautan api dan abu, meninggalkan luka yang tidak akan sembuh dalam waktu dekat baik secara militer, moral, maupun psikologis. Ironi terbesar dari tragedi ini adalah bagaimana militer Israel yang selama puluhan tahun dikenal arogan, kini justru dipermalukan habis-habisan di hadapan dunia. Pasukan yang biasanya berpose gagah dengan senjata canggih, kini tampak berebut perban seadanya, seperti orang antre tiket konser. Tentara yang dulu penuh percaya diri menghitung jumlah korban Palestina dalam setiap operasi brutalnya, kini justru menjadi angka statistik yang memalukan di catatan internasional. Dunia yang biasanya mendengar Israel berkoar tentang keunggulan militer, kini dengan dingin mencatat jumlah ribuan tentaranya yang tumbang selama bertahun-tahun. Israel sering membanggakan sistem pertahanan Iron Dome sebagai perisai paling canggih di dunia. Namun, dalam serangan kali ini, Iron Dome seolah tidak lebih dari kaleng kosong. Rudal Iran menembusnya dengan mudah, membuat radar dan sistem pertahanan mereka lumpuh total. Iron Dome yang selama ini jadi ikon kebanggaan, kini justru jadi bahan tertawaan. Bagaimana mungkin sistem yang menghabiskan miliaran dolar tidak mampu menghadang gelombang rudal yang menghantam jantung pertahanan mereka sendiri? Ironi juga terlihat dari hubungan Israel dan Mesir. Selama ini, Israel sering merasa aman karena Mesir tampak tenang dan tidak mengusik. Mereka mengira Mesir akan terus jadi tetangga yang jinak. Namun, ternyata ketenangan itu hanyalah badai yang menunggu waktu untuk meledak. Ketika jet-jet tempur Mesir akhirnya terbang dan menjatuhkan bom tepat di atas kepala mereka, barulah Israel sadar bahwa musuh yang mereka anggap tidur ternyata sudah siap menerkam. Seolah Israel adalah karyawan sombong yang merasa jadi bos besar, tapi mendadak dipecat beramai-ramai oleh seluruh kantor. Kehancuran 4 basecamp ini juga menyisakan sindiran pahit bagi propaganda Israel sendiri. Selama ini mereka suka menyebut diri sebagai tentara paling tangguh di kawasan Timur Tengah. Namun, apa artinya tangguh jika dalam satu malam mereka kehilangan lebih dari 10.000 pasukan? Apa artinya modernisasi militer jika gudang logistik, barak, hingga tank Merkava hancur seperti mainan plastik? Bahkan dunia internasional yang biasanya segan untuk mengkritik, kini secara terang-terangan menyebut serangan gabungan ini sebagai pukulan mematikan bagi arogansi Zionis. Lebih pedih lagi, bagi para tentara muda Israel yang baru direkrut, mereka selama ini dijejali doktrin bahwa bergabung dengan IDF berarti menjadi bagian dari mesin militer tak terkalahkan. Tapi kenyataan di medan perang jauh berbeda. Banyak dari mereka tewas tanpa sempat menembakkan satu peluru pun. Mereka dikirim ke base camp dengan keyakinan bahwa sistem pertahanan akan melindungi mereka. Tetapi yang mereka dapat hanyalah kehancuran dan kematian. Ironi ini menampar tidak hanya militer Israel, tetapi juga masyarakatnya, yang kini harus menerima kenyataan bahwa anak-anak mereka gugur sia-sia. Ironi terakhir, dan mungkin yang paling menyakitkan, adalah bagaimana Israel kini harus merasakan apa yang selama ini mereka lakukan pada orang lain. Mereka terbiasa menebar penderitaan,
merampas tanah, dan menindas rakyat Palestina. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, penderitaan itu kembali ke tubuh mereka sendiri. Dunia melihat, sejarah mencatat, bahwa kesombongan dan keangkuhan militer Israel akhirnya runtuh, bukan oleh kekuatan besar Amerika atau NATO, tetapi oleh dua negara tetangga yang selama ini mereka anggap tidak sebanding, Mesir dan Iran. Serangan gabungan Iran dan Mesir terhadap 4 basecamp Israel di perbatasan Gaza bukan sekadar kemenangan taktis di medan perang. Ini adalah hantaman strategis yang mengguncang fondasi militer dan diplomasi Israel. Pengamat militer menilai bahwa operasi ini setara dengan Pearl Harbor versi Timur Tengah, di mana sebuah serangan kejutan melumpuhkan mesin perang yang selama ini diluelukan sebagai tak terkalahkan Israel, selalu mengandalkan keunggulan teknologi dan doktrin militer ofensif yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun, apa artinya teknologi jika sistem pertahanan Iron Dome bisa lumpuh dalam beberapa menit? Apa gunanya miliaran dolar anggaran pertahanan jika radar, jaringan komunikasi, dan logistik hancur sebelum sempat digunakan? Ini bukan hanya kegagalan teknis, melainkan bukti nyata bahwa Israel terlalu percaya diri dengan pertahanan statis dan tidak mampu menghadapi koordinasi serangan berlapis dari dua negara sekaligus. Iran memainkan peran vital dalam serangan ini dengan melumpuhkan infrastruktur, elektronik, dan jaringan komunikasi Israel. Rudal jarak menengah yang ditembakkan Iran bukan hanya sekadar menghancurkan fasilitas fisik, tetapi juga memutus hubungan antara komando pusat dan pasukan di lapangan. Tanpa arahan, pasukan Israel seperti ayam kehilangan induk, hanya bisa panik, kabur, atau mati sia-sia. Sementara itu, Mesir menunjukkan bahwa mereka mampu memanfaatkan momentum dengan mengerahkan kekuatan udara besar-besaran, menjatuhkan bom presisi ke titik-titik vital yang sudah dipetakan oleh intelijen Iran. Hasilnya adalah kehancuran total. 4 basecamp rata dengan tanah, gudang logistik meledak, dan barak tentara berubah menjadi kuburan massal. Blunder Israel jelas terlihat di sini. Mereka terlalu fokus pada operasi ofensif untuk menekan Gaza, sementara pertahanan basecamp utama justru diabaikan. Ketika serangan datang, pasukan yang seharusnya siap melawan justru tidak punya skenario bertahan. Semua rencana ofensif berubah menjadi bencana defensif. Banyak analis menyebut bahwa serangan ini membuka kelemahan fundamental Israel. Mereka kuat hanya ketika menyerang pihak yang lemah, tetapi rapuh ketika menghadapi musuh yang seimbang dan terkoordinasi. Dampaknya tidak hanya militer, diplomasi. Kehancuran ini memperlihatkan bahwa Israel tidak lagi bisa berdiri gagah di kawasan. Negara-negara Arab yang selama ini diam melihat penderitaan Palestina, kini menemukan inspirasi bahwa Israel bisa dilawan. Mesir, yang selama ini cenderung menjaga jarak, akhirnya menunjukkan taringnya. Iran, yang sudah lama berseteru dengan Israel, berhasil membuktikan bahwa aliansi regional bisa mengubah peta kekuatan. Dalam hitungan jam, reputasi Israel sebagai penguasa militer kawasan hancur berantakan. Kerugian 900 triliun rupiah hanyalah angka material. Yang lebih mahal adalah kerugian moral. Ribuan pasukan elit tewas, ribuan lagi cacat permanen. Untuk merekrut dan melatih kembali pasukan dengan kemampuan setara butuh waktu bertahan-tahan dan biaya tak terhitung. Israel kini berada dalam posisi dilematis. Jika mereka membalas dengan kekerasan, mereka berisiko kehilangan lebih banyak pasukan dan memicu perang regional besar. Jika mereka memilih menahan diri, itu sama saja mengakui bahwa mereka kalah. Singkatnya, serangan gabungan ini bukan sekadar kemenangan militer Mesir dan Iran, tetapi juga menjadi simbol keruntuhan strategi Israel. Dunia kini menyaksikan bahwa Zionis bukanlah raksasa tak terkalahkan, melainkan raksasa berkaki rapuh yang bisa ditumbangkan jika musuh bersatu. Kabar hancurnya 4 basecamp utama Israel menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Media internasional menayangkan gambar-gambar dramatis, barak-barak yang terbakar, tentara Israel yang berlumuran darah, dan langit Gaza yang gelap dipenuhi asap tebal. Dalam hitungan jam, serangan ini menjadi headline utama di hampir semua saluran berita global. CNN menyebutnya sebagai kekalahan militer terbesar Israel sejak berdirinya negara itu. BBC menulis dengan nada dingin, ribuan pasukan elit Israel tumbang. Dunia menyaksikan Zionis kehilangan taringnya, sementara Al Jazeera menayangkan secara terus-menerus rekaman kehancuran dengan judul besar, "Kebanggaan Militer Israel Runtuh Dalam Semalam." Dari Washington, pemerintah Amerika Serikat segera menggelar rapat darurat bersama pejabat Pentagon dan Gedung Putih. Presiden Amerika terpaksa mengeluarkan pernyataan solidaritas kepada Israel, menyebut serangan ini sebagai tindakan agresi yang tidak bisa dibiarkan. Namun, di balik layar, analis militer Amerika dilaporkan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Mesir dan Iran bisa melakukan serangan sekoordinasi ini. Beberapa senator bahkan turang-turangan mempertanyakan
Jika Israel saja bisa dilumpuhkan secepat itu, bagaimana dengan pangkalan Amerika di kawasan? Pertanyaan ini menimbulkan kegelisahan baru di kalangan sekutu Barat, Uni Eropa. Seperti biasa, mengeluarkan seruan gencatan senjata. Namun pernyataan mereka terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Beberapa negara Eropa masih berusaha menjaga hubungan dengan Israel, tetapi tekanan publik di dalam negeri semakin besar. Warga di Paris, Berlin, dan Madrid turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Akhirnya Zionis dibalas." Demonstrasi besar-besaran ini memperlihatkan bahwa simpati dunia terhadap Palestina kini semakin kuat setelah melihat Israel dipermalukan di dunia Arab. Reaksi jauh lebih emosional. Di Kairo, ribuan orang turun ke jalan merayakan kemenangan militer Mesir. Mereka menyalakan kembang api, mengibarkan bendera Mesir dan Palestina berdampingan, sambil meneriakan yel-yel kemenangan. Di Teheran, rakyat Iran bersorak di jalanan, membagikan makanan gratis sebagai simbol syukur atas keberhasilan operasi militer yang menggetarkan. Bahkan di Gaza, meski rakyat masih hidup dalam penderitaan akibat blokade, banyak warga bersujud syukur, meyakini bahwa Allah telah menjawab doa mereka dengan memperlihatkan kehancuran musuh. Reaksi paling mengejutkan datang dari negara-negara yang sebelumnya dikenal netral. Turki mengumumkan dukungan terbuka kepada Mesir dan Iran, menyebut serangan itu sebagai tindakan sah untuk melawan agresor. Sementara Rusia dengan cepat memanfaatkan momentum ini untuk menyudutkan Amerika, menyebut Israel sebagai sekutu gagal yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. China, di sisi lain, dengan nada hati-hati menyatakan bahwa serangan ini adalah titik balik yang membuktikan bahwa solusi militer Israel atas masalah Palestina tidak akan pernah berhasil. Dunia menyaksikan Israel berada di titik paling rendah dalam sejarah modernnya. Dukungan yang biasanya datang deras, kini terasa melemah. Alih-alih dipandang sebagai korban, Israel justru dipandang sebagai agresor yang akhirnya merasakan akibat dari kesombongannya sendiri. Semakin jelas bahwa serangan gabungan Mesir dan Iran ini bukan hanya meruntuhkan 4 base camp militer, tetapi juga meruntuhkan reputasi global Israel. Mereka yang dulu berdiri sebagai kekuatan tak terkalahkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dunia tidak lagi melihat mereka dengan rasa takut, melainkan dengan rasa puas. Pertanyaan terbesar yang kini menggantung di udara adalah, bagaimana Israel akan merespons? Dalam sejarah panjang konflik Timur Tengah, Israel selalu membalas setiap serangan dengan kekerasan berlipat ganda. Namun kali ini, situasinya berbeda. 4 base camp utama sudah hancur. 10.000 pasukan elit tewas. Puluhan ribu lainnya cacat atau trauma. Kerugian 900 triliun rupiah hanya puncak gunung es. Lebih dalam dari itu, reputasi dan kepercayaan diri militer Israel runtuh di hadapan dunia. Para analis bertanya-tanya, apakah Israel berani meluncurkan perang besar-besaran melawan Mesir dan Iran sekaligus? Jika iya, itu sama saja membuka 2 front perang yang berisiko menghancurkan sisa kekuatan mereka. Jika tidak, mereka terpaksa menelan pil pahit, pengakuan bahwa Israel bisa kalah. Dalam dunia politik dan militer, pengakuan seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Di Tel Aviv, laporan media menyebut suasana penuh ketakutan. Warga berbondong-bondong mencari bunker perlindungan, sirene peringatan berbunyi tanpa henti. Seolah perang besar sudah di depan mata. Perdana Menteri Israel dikabarkan marah besar, memukul meja dalam rapat darurat, sambil berteriak bahwa Iran dan Mesir akan membayar mahal. Namun di sisi lain, para jenderalnya tampak kebingungan. Mereka tahu bahwa pasukan cadangan tidak cukup kuat untuk menggantikan kerugian ribuan tentara elit yang gugur. Sementara itu, di Gaza, rakyat yang biasanya dicekam ketakutan justru merasakan angin baru. Mereka melihat musuh bebuyutan yang selama ini tampak tak terkalahkan, kini berdarah-darah. Seorang warga Gaza yang diwawancara media asing dengan mata berkaca-kaca berkata, "Inilah doa kami selama puluhan tahun. Kami tahu Allah tidak tidur." Ucapan sederhana itu menggaung di seluruh dunia Arab, memberi energi baru untuk melawan dominasi Zionis. Ketegangan pun menjalar ke level global. Amerika Serikat dituntut untuk turun tangan langsung. Namun, masuknya Amerika bisa memicu perang dunia mini di kawasan Timur Tengah. Rusia dan China sudah menunjukkan tanda dukungan moral, bahkan militer, kepada Iran dan Mesir. Jika konflik ini berkembang, maka bukan hanya Gaza atau Israel yang terbakar, tetapi seluruh kawasan bisa menjadi bara perang. Dunia menahan napas, menunggu apakah bara itu akan menjadi api besar. Dan di balik semua itu, satu fakta pahit tidak bisa dibantah. Israel telah kehilangan aura tak terkalahkan yang selama ini mereka bangun. Dunia kini melihat mereka rapuh, terluka, dan penuh kebingungan. Pertanyaannya, apakah Israel akan bangkit dengan serangan brutal yang lebih besar, atau justru runtuh sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menyerah?
Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, malam di perbatasan Gaza masih dipenuhi cahaya merah dari api yang membakar reruntuhan basecamp Israel. Asap hitam masih menutupi langit, jeritan korban masih terdengar, dan seluruh dunia menunggu dengan jantung berdegup. Apakah ini hanya awal dari kehancuran Israel, atau awal dari perang yang lebih besar yang bisa mengguncang seluruh dunia?